dilukis, ditulis maupun dikuas ya. Jadi pada prinsipnya kalau batik itu berasal dari Jawa yang artinya itu membatik atau mengembat titik ya, membuat titik-titik. Jadi asal katanya itu titik-titik gitu ya, ya berdekatan sehingga berbentuklah sebuah. Ini kita pada umumnya orang Indonesia ini batik, tapi kalau menurut standar nasional batik itu bukan batik ya saudara, nggak apa-apa kita itu pakai baju batik motif batik iya. Nah, kita tidak melakukan standar nasional batik. Perlu saya sampaikan bahwa jenis batik itu kan banyak macamnya Bapak Ibu. Saya kira di sini tidak usah terlalu banyak saya sampaikan karena yaitu ada batik tulis yang batik tulis ya seperti ini. Nanti kita batik tulis batik yang dibuat dalam teknik tutup celup ya. Terus ada batik tulis ini biasa ditandai dengan adanya namanya si pembuat. Makanya sebentar adik-adikku semua yang membuat tulis tira mata di bawahnya sebagai identitas bahwa itu adalah sebuah karya. Terus ada motif teknik modern yang lebih cepat, dicap dengan menggunakan alatnya alat cap. Biasanya alat capnya itu terbuat dari tembaga. Ini cepat selesai. Nah, ada batik tekniknya seperti ini, dicap seperti di sarung-sarung ya, motif-motif Garuda. Ini contohnya motif cap atau motif kaum yang biasa yang sama-sama semua itu agak mahal dibanding batik lukis dengan cara dilukis ya, dilukis menggunakan kuas ya. Jadi teknik pembuatannya dengan dilukis seperti orang mau lukis menggunakan teknik cat minyak. Nah, ini contohnya teknik colet dalam bentuk teknik lukis, batik lukis. Nah, ini biasa yang ada di daster-daster juga. Kunjungan keluarga besar Universitas Negeri Makassar UNM dalam pemberdayaan kemitraan masyarakat PKMDR TPM tahun 2024. Jeneponto, KLTV Indonesia. Peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial bagi anak tunarungu di SLB Negeri 2 Jeneponto melalui pembuatan batik tulis berbasis kearifan lokal, dilaksanakan di ruang guru sekolah SLB Negeri 2 Jeneponto, Kamis, 21 Agustus 2024. Dalam suasana yang sejuk pada dini hari, UPT SLB Negeri 2 Jeneponto menerima kunjungan Ibu Hasmawati SPD MPD, bersama jajarannya yakni dari Universitas Negeri Makassar, dalam rangka melaksanakan kegiatan praktik membatik tulis untuk para siswa disabilitas, ABK anak berkebutuhan khusus tunarungu di lingkup SLB Negeri 2 Jeneponto. Dalam sambutan Kepala UPT SLB Negeri 2 Jeneponto, Usman SPD MPD, menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan Ibu Hasmawati SPD MPD, bersama rombongannya ke sekolah guna untuk mengasah talenta anak didiknya di bidang membatik tulis bagi para anak disabilitas tunarungu di sekolah tersebut. Tentu tidak terlepas rasa gembira dan bahagia pada keluarga sekolah SLB Negeri 2 Jeneponto, atas kesediaan kedatangan para adik-adik mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar,
yang mendampingi Ibu Hasmawati SPD MPD, dalam memberikan ilmu pengetahuannya dalam praktik membatik tulis di sekolah kami. Tentu anak-anak peserta didik dan para guru-guru di sekolah sangat bangga dan bahagia karena dapat menambah ilmu di bidang praktik membatik tulis di lingkup SLB Negeri 2 Jeneponto ini. Tutur Usman SPD MPD. Di tempat yang sama, pemateri dalam bidang membatik tulis, Ibu Hasmawati SPD MPD, menyampaikan di ruangan guru bahwa pentingnya anak didik disabilitas kita, anak yang berkebutuhan khusus dapat pembinaan, agar dapat menambah keterampilan untuk bekal masa depan yang akan datang, jelasnya. Untuk itu, Ibu Hasmawati menjelaskan bahwa salah satu jenis hasil proses produksi membatik, yang teknis pembuatan motifnya itu langsung ditulis secara manual, seperti yang akan kita praktikkan nantinya di ruang keterampilan, ungkapnya. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa dalam melaksanakan praktik membatik tulis perlu menyiapkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu, yang pertama adalah menyiapkan kain terlebih dahulu, kedua membuat desain yang kita inginkan, yang biasanya sesuai desain kearifan lokal kita, ataupun desain lainnya. Menyiapkan kompor manual ataupun kompor listrik yang biasa digunakan untuk melukis. Setelah semua sudah siap kita mulai melukis di kain, lalu mewarnai di kain, dan melukis kembali dan setelah itu kita cuci sampai pori-pori lilin dalam kain itu dapat hilang, imbuhnya. Lebih lanjut, Ibu Hasmawati juga memaparkan bahwa dalam melaksanakan praktik membatik tulis, dapat menggunakan alat canting tradisional, yang diisi dengan lilin lalu dipanasi sebelum digunakan untuk menggambar pola di atas kain. Setelah pola gambar dititipi lilin barulah kain diwarnai menggunakan tinta dan alat pengikat, atau yang biasa kita pakai adalah kain katun, ataupun sutra, tuturnya. Setelah itu bagian depan dan belakang akan memilih warna corak dan motif yang sama persis yang tentunya terlihat tembus pandang. Tentu dalam pelaksanaan praktik membatik tulis para siswa dan guru ikut ambil bagian dalam melaksanakan praktik membatik tersebut. Kegiatan praktik membatik ini dilaksanakan mulai jam 9 pagi, sampai jam 4 sore hari. Dalam proses membatik tulis, kita tentu punya karakteristik, yakni salah satunya adalah polanya yang sering simetris dan pewarnaannya, bertahap juga variasi motif dan warna alami tentu perlu kita pahami, bahwa batik biasanya diidentik dengan ciri khas budaya kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing, begitu ujarnya. Lebih dalam, Ibu Hasmawati SPD MPD mengapresiasi bahwa seluruh siswa dan guru di SLB 2 Jeneponto ini sudah tidak diragukan lagi cara teknik memainkan alat dan tinta pembatik, karena seiring ketersediaan alat tersebut sehingga terbiasa mampu melakukan praktik membatik di sekolahnya, sehingga mereka mahir dan sangat pandai mengukur tinta batik tulis dalam kain yang sudah disediakan. Menurut ibu yang ramah ini, bahwa ia akan siap datang kembali di sekolah SLB Negeri 2 Jeneponto, bersama rekan-rekan kerja dan adik-adik mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar untuk kembali dalam kolaborasi dalam kegiatan membatik tulis, tuturnya. Dalam kegiatan ini turut hadir, Hasmawati SPD MPD, didampingi Ibu Aulia Evawani Nurdin SPD MPD, Bapak Sulfitra SPD MPD, para mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Kepala UPT SLB Negeri 2 Jeneponto Usman SPD MPD, para wakasek dan guru-guru SLB serta tendik dan peserta didik tunarungu SLB Negeri 2 Jeneponto. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, Vijaya Kabiro Jeneponto melaporkan. Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.